Di tanah yang subur dan kota yang megah, tinggal manusia-manusia yang lupa pada langit. Ninawa, kota yang makmur, tapi hatinya gersang. Lalu datanglah seorang nabi, Yunus bin Matta, membawa cahaya di tengah gelap. Namun tak ada yang menyambut. Hanya seorang anak kecil, yang diam-diam membuka telinganya, dan hatinya. Setiap hari, Nabi Yunus berjalan dari satu pintu ke pintu lain. Dari pasar ke lorong sunyi. Ia menyeru dengan lembut, tapi dibalas dengan tawa dan ejekan. Tak ada yang mendengar, kecuali satu jiwa kecil bernama Nuhail, yang diam-diam mencatat setiap kata, dan menyimpannya dalam doa. Malam datang. Di atas sajadah yang basah oleh air mata, Nabi Yunus menengadah. Ya Rab, mengapa hati mereka sekeras batu? Di kejauhan, Nuhail melihat gurunya dalam sujud yang sunyi. Malam itu, bumi menjadi saksi, awal dari perjalanan yang akan mengguncang takdir. Setelah sekian lama, tak satu pun jiwa yang berubah. Yunus menatap langit, tapi merasa hampa. Dengan hati yang terbakar kecewa, ia melangkah pergi. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Dan dalam langkah yang berat, ia meninggalkan kaumnya, tanpa perintah dari Tuhan. Laut menyambutnya dengan tenang, namun langit menyimpan rencana. Di atas perahu yang ringkih, awan menggulung dan angin menggila. Gelombang menerjang. Penumpang berdoa, lalu mereka mengundi nasib. Dan nama Yunus tertera 3 kali. Tak ada yang bicara. Tapi semua mata berbicara. Yunus menatap langit terakhir kali. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Dengan langkah yang tenang, ia menuju tepian perahu. Tak ada tangis. Tak ada jerit. Hanya satu hati yang pasrah pada kehendak Tuhannya. Lalu ia melompat ke dalam takdirnya. Air menyambut tubuhnya seperti pelukan gelap. Sunyi. Dingin. Lalu, sesuatu menelannya. Ia tak tahu di mana. Ia tak tahu berapa lama. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah panggilan dari langit yang rindu pada zikir. Dalam gelap yang pekat, Yunus duduk. Tak bisa bergerak. Tak bisa melihat. Tapi ia bisa merasakan. Tuhannya ada. Di sana, ia berseru, lembut, tulus, tanpa syarat, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas salimin. Zikir itu mengguncang samudra. Menembus langit ketujuh. Para malaikat berseru, itu suara hamba MU, ya Allah, yang tak pernah lelah menyebut MU di waktu lapang. Dan Allah, Maha mendengar, Maha penyayang. Dalam mimpinya, Yunus melihat kaumnya bersujud, menangis. Ia sadar, ini bukan hukuman. Ini pelajaran. Ini kasih sayang dalam bentuk yang tak ia mengerti. Ia menangis, bukan karena takut. Tapi karena disayangi, di saat ia merasa paling sendiri. 3 hari, di dalam perut ikan. 3 hari yang terasa seperti seumur hidup. Di sana, tak ada siapa-siapa, hanya dirinya dan Tuhannya. Ia mengulang setiap ingatan. Setiap kesalahan. Dan ia pun berserah, sepenuh jiwa. Ketika semua jalan tertutup, Yunus memilih satu jalan, berharap. Meski gelap. Meski sempit. Meski tak tahu kemana. Ia tetap berdoa. Ia tahu, Allah tidak pernah meninggalkan. Tidak. Tidak pernah. Dan langit menjawab. Allah berkata pada laut dan ikan, lepaskan hambaku di tempat yang selamat. Ikan pun menuju pantai. Dan di sana, tubuh Yunus terbaring lemah, namun jiwanya pulang dalam cahaya. Allah tumbuhkan pohon. Rimbun. Teduh. Buahnya manis. Daunnya sejuk. Yunus berbaring, merasakan rahmatnya mengalir di udara, di tanah, di sekeliling tubuhnya. Ia sadar, ia tidak pernah sendirian. Dengan tubuh yang pulih dan hati yang baru, Yunus melangkah pulang. Bukan dengan marah. Bukan dengan kecewa. Tapi dengan harap. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia ingin kembali, bukan untuk dihargai, tapi untuk menyampaikan kembali. Ninawa tak lagi sama. Tangis terdengar di jalanan. Suara doa menggema dari rumah ke rumah.
Nabi Yunus menatap wajah-wajah yang dulu menolak. Dan di tengah kerumunan itu, berdiri Nuhail, pemuda yang dulu hanya anak kecil penuh iman. Nabi Yunus berdiri, tak lagi membawa amarah. Hanya cinta dan ampunan. Ia berkata, Allah Maha Pengampun. Dan kali ini, tak satu pun menutup telinga. Dakwah yang dulu ditolak, kini dipeluk dalam sujud dan air mata. Nabi Yunus duduk di tepi sungai. Ia tersenyum. 3 hari, di perut ikan, telah mengubah segalanya. Ia belajar, bahwa bukan hasil yang ia kejar, tapi ridhanya. Dan itu, cukup. Nabi Yunus menulis. Bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan. Jika kau merasa tenggelam, jangan berhenti berdoa. Sebab, bahkan dari tempat paling gelap, Allah bisa menarikmu kembali. Zaman berganti. Generasi berubah. Tapi kisah Nabi Yunus tetap hidup. Dari bibir ke bibir. Dari hati ke hati. Sebab, siapapun yang pernah merasa sendiri, akan selalu menemukan cahaya, dalam jeritan dari perut paus.